Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Bertemu lagi dengan channel Feli Safriani. Kali ini kita akan membahas soal P3K Guru untuk persiapan tes P3K tahap kedua di tahun 2025. Ini sudah video yang keempat. Soal yang pertama, Anda adalah seorang guru IPA yang sedang mengajar dengan menggunakan InFocus. Tiba-tiba terjadi pemadaman listrik, ruang kelas menjadi gelap dan siswa Anda merasa gelisah. Maka tindakan Anda adalah A. Mengakhiri kelas lebih awal dan memberikan tugas untuk dipelajari di rumah. B. Menggunakan kesempatan tersebut untuk sesi tanya jawab spontan dan kuis ringan terkait dengan materi yang telah dipelajari. C. Menggunakan cahaya jendela untuk melanjutkan pembelajaran dengan menerangkannya di papan tulis dan ceramah. D. Meminta siswa untuk beristirahat sejenak sambil menunggu listrik menyala kembali. E. Mendorong siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil membahas materi yang sedang dipelajari. Nah, ini adalah hal yang biasa terjadi ketika kita merencanakan sesuatu namun tidak berjalan apa adanya. Nah, ketika listrik mati, bukan berarti kita harus mengakhiri kelas dan cukup dengan memberikan tugas untuk dipelajari di rumah saja. Akan tetapi kita carikan alternatif lain agar pembelajaran tetap berlangsung. Misalnya dengan menggunakan kesempatan tersebut untuk diskusi, sesi tanya jawab, ataupun kuis terkait dengan materi yang baru saja dipelajari. Soal kedua, dalam sebuah diskusi penyusunan kurikulum antar guru di sekolah Anda, salah satu rekan Anda menawarkan strategi belajar berbasis teknologi untuk meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik. Setelah mempelajarinya, Anda menemukan bahwa strategi tersebut sangat bagus jika berhasil diterapkan. Tetapi, kemungkinan akan membutuhkan banyak sumber daya yang harus disiapkan oleh sekolah. Apa tindakan Anda? A. Menerima tawaran rekan Anda karena saya yakin strategi ini memiliki potensi besar sebagai pembaharuan proses pembelajaran di kelas. B. Melakukan uji coba penerapan strategi tersebut dalam satu pertemuan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam penyesuaian belajar. Yang C. Bersama dengan rekan guru tersebut memodifikasi strategi itu dengan menyesuaikan kesiapan sekolah dan peserta didik. D. Mempertimbangkan untuk diterapkan di semester depan sembari menyiapkan segala sumber daya yang dibutuhkan. E. Menyarankan untuk mempertimbangkan kembali strategi belajar tersebut mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kalau ada strategi terbaru yang diusulkan oleh rekan kerja kita namun sumber daya belum mencukupi, maka yang kita lakukan itu adalah kita modifikasi dulu strategi tersebut disesuaikan dengan apa yang ada di sekolah atau sesuaikan dengan kesiapan sekolah kita. Soal ketiga, Anda adalah seorang guru yang menemukan siswa di kelas tidak tertarik dengan pembelajaran yang Anda berikan. Anda ingin membuat siswa tertarik dan memastikan mereka mau berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Maka tindakan Anda adalah A. Mengabaikan siswa tersebut dan fokus pada siswa yang tertarik saja dengan pembelajaran Anda. B. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran seperti dengan menggunakan aplikasi pendidikan atau kuis interaktif untuk membuat mereka lebih tertarik. C. Mengubah metode pembelajaran menjadi pembelajaran berbasis diskusi dan proyek kelompok. D. Melakukan survei kelas untuk memahami minat dan preferensi belajar siswa, lalu menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan umpan balik yang didapatkan. E. Memberikan peringatan kelas pada siswa yang tidak tertarik tersebut dan mengharuskan mereka memperhatikan pembelajaran Anda. Yang pertama kita lakukan tentu kita survei dulu, kemana minat dan preferensi belajar siswa kita. Lalu kita sampaikan pembelajaran sesuai dengan umpan balik yang kita dapat. Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa kita sendiri. Soal keempat. Peserta didik di kelas Anda tampak kurang antusias mengikuti materi tambahan mengenai pentingnya menjaga asupan nutrisi bagi kesehatan. Mereka merasa materi semacam ini terlalu membosankan. Sementara itu, kepala sekolah memang memberikan arahan kepada semua guru agar peserta didik bisa mendapatkan materi tambahan terkait pemenuhan nutrisi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan tugas bagi peserta didik terkait materi ini sehingga bisa lebih mengasah pemahaman peserta didik. B. Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dengan kepala sekolah untuk nantinya dikaji kembali urgensi materi tersebut. C. Merancang metode yang lebih menarik seperti menggunakan video animasi,
lalu mendiskusikan lebih lanjut dengan guru lain untuk kesesuaiannya. D. Mempelajari lebih lanjut mengenai sumber belajar lain yang bisa diberikan sehingga bisa lebih menarik bagi peserta didik. E. Mempertegas kepada peserta didik mengenai pentingnya materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling tepat itu adalah kita rancang metode yang lebih menarik. Bisa dengan menggunakan video animasi, lalu kita diskusikan lebih lanjut juga dengan guru lain untuk kesesuaiannya. Soal kelima, Anda mengajar di kelas yang memiliki siswa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Anda sadar bahwa komunikasi efektif adalah kunci untuk memastikan semua siswa bisa memahami materi dengan baik. Mengingat perbedaan budaya dan bahasa ini, maka tindakan Anda untuk memastikan bahwa instruksi Anda jelas dan dapat dimengerti oleh semua siswa adalah A. Anda akan meminta siswa yang berbicara dengan bahasa yang asing untuk selalu menggunakan penerjemah dan alat penerjemah saat belajar. Yang B. Memanfaatkan gambar, diagram, dan alat visual lainnya untuk mendukung instruksi verbal Anda. C. Anda akan menggunakan bahasa sederhana dan menghindari penggunaan slang atau idiom yang mungkin tidak dimengerti oleh siswa. D. Anda hanya akan fokus pada siswa yang memiliki kemampuan bahasa yang baik karena mereka lebih mungkin untuk mengikuti pembelajaran yang lancar. E. Anda akan membagi kelas menjadi kelompok berdasarkan kemampuan bahasa mereka dan instruksi terpisah untuk setiap kelompok. Kalau kita lihat yang A itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada penerjemah setiap belajar. Yang E juga tidak mungkin membagi kelas sesuai dengan kemampuan bahasa. Nah, yang paling tepat itu adalah kita menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh semua siswa kita. Kita hindari penggunaan kosakata yang atau idiom yang mungkin tidak dimengerti oleh siswa. Soal ke-6. Sekolah Anda memiliki guru baru yang berasal dari luar daerah. Ia sudah mengajar beberapa pertemuan. Saat di ruang guru, ia menceritakan kesulitannya karena peserta didik lebih banyak berinteraksi menggunakan bahasa daerah yang ia kurang pahami. Saat ia mengajar, seringkali peserta didik tidak memahami maksud dari cara penyampaiannya. Anda yang pernah mengalami hal tersebut, tindakan Anda adalah A. Mendengarkan keluhannya karena Anda pernah di posisi yang sama dengannya. B. Menceritakan pengalaman Anda agar ia tidak merasa berkecil hati dengan masalahnya. C. Meminta rekan guru untuk mengajarkan guru tersebut bahasa daerah. D. Memberikan saran berdasarkan pengalaman Anda saat mengalami hal serupa. E. Memberi semangat dan motivasi bahwa ia bisa mengatasi masalah tersebut. Kalau yang A, sekedar mendengar keluhan tidak ada solusi, ini tentu tidak benar. Yang B, menceritakan agar ia tidak berkecil hati, ini juga tidak. Jadi yang paling tepat, karena kita sudah pernah mengalaminya, tentu kita memberi saran berdasarkan pengalaman kita yang serupa dulunya. D. Soal ke-7. Beberapa waktu ini sekolah sedang mengadakan program pembelajaran berbasis proyek selama 1 pekan. Namun, para siswa mengaku mulai jenuh sehingga kurang optimal dalam pembelajaran. Selingan permainan edukatif yang telah Anda pelajari juga sudah diterapkan, tetapi masih belum memberi perubahan yang optimal. Apa tindakan Anda? A. Meminta para guru yang lebih berpengalaman untuk memberi pandangan terkait peningkatan kapasitas diri dalam menciptakan pembelajaran yang variatif. B. Mengajukan evaluasi program kepada pihak kepala sekolah agar dapat diganti dengan program lain yang lebih relevan. Meminta para guru untuk mencoba mengevaluasi pembelajaran yang mereka lakukan agar dapat Anda minta sebagai evaluasi diri. D. Melanjutkan program dengan tetap mencoba berbagai pendekatan variatif agar siswa tidak bosan. E. Menelaah lebih lanjut penyebab kejenuhan siswa agar dapat menjadi evaluasi bersama dengan guru lain. Nah, yang paling tepat itu adalah kita cari dulu penyebabnya atau kita evaluasi dulu penyebabnya. Baru kita carikan solusi. Soal ke-8. Diskusi dengan guru mata pelajaran lain menunjukkan bahwa hasil salah satu asesmen peserta didik telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Namun, guru-guru lain sependapat bahwa peserta didik tersebut masih mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, peserta didik tersebut terbantu dalam memecahkan masalah melalui kegiatan tugas kelompok. Bagaimana cara Anda menuliskan laporan yang objektif? A. Mengkaji kembali seluruh hasil asesmen peserta didik tersebut untuk dibandingkan dengan asesmen diagnostik sebelum memulai pembelajaran. B. Menuliskan laporan sesuai dengan hasil asesmen yang sudah terkumpul, sesuai dengan prosedur penulisan yang sudah ditetapkan. C. Membuat catatan khusus yang menggambarkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik berdasarkan pengamatan guru-guru lain.
D. Mengubah standar penilaian asesmen agar lebih komprehensif perbandingannya dengan metode pembelajaran lainnya. E. Bersama guru lain menyusun laporan capaian pembelajaran peserta didik untuk mendapatkan rekomendasi pengembangan yang lebih komprehensif. Yang tepat itu adalah yang E. Soal ke-9. Agar pemanfaatan teknologi dapat lebih bijak dan tidak terjadi penyalahgunaan teknologi, Anda memanfaatkan aplikasi interaktif berbasis teknologi untuk memudahkan peserta didik mengakses isu terkini yang kemudian dijadikan bahasan dalam konten pembelajaran. Namun, terbatasnya fasilitas dan minimnya pengetahuan guru menjadikan metode ini kurang optimal, sehingga guru lain juga belum memiliki bayangan teknis untuk menerapkannya. Apa tindakan Anda? A. Fokus untuk melanjutkan strategi belajar tersebut di kelas Anda saja sebagai upaya peningkatan antusias belajar siswa dengan harapan guru lain mengikutinya. B. Mengadakan pelatihan internal bagi rekan guru mengenai cara mengoptimalkan teknologi dalam pembelajaran dan berbagi praktik baik yang bisa dilakukan. C. Meminta kepala sekolah atau pihak terkait untuk menambah fasilitas baik di kelas maupun sekolah agar pembelajaran optimal dan guru lain dapat memanfaatkannya. D. Mencari bantuan seorang ahli teknologi yang dapat mengatasi kendala teknis yang mungkin muncul selama penggunaan aplikasi interaktif. Yang E. Mengajak guru lain memperkaya referensi praktik baik untuk mengembangkan konten interaktif yang dapat digunakan secara bersama. Nah, kalau seperti ini yang tepat itu adalah yang E. Kita ajak guru lain memperkaya referensi praktik baik untuk mengembangkan konten interaktif yang dapat digunakan secara bersama. Soal ke-10. Anda adalah seorang guru mata pelajaran sejarah saat sedang membahas tentang peristiwa yang sensitif. Anda menyadari bahwa beberapa siswa Anda mulai terlihat tidak nyaman dan bahkan ada yang terganggu secara emosional. Bagaimana Anda menangani situasi ini sambil memastikan pembelajaran tetap berlangsung dengan efektif dan menghargai perasaan siswa Anda? A. Mengadakan sesi khusus setelah kelas berakhir untuk berdiskusi tentang perasaan dan pandangan siswa secara mendalam. B. Menghentikan diskusi dengan topik yang sensitif dan segera menggantikannya dengan topik pembelajaran lainnya. Yang C. Mendorong siswa untuk menyampaikan perasaan dan pandangannya tentang topik dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. D. Mengabaikan reaksi siswa dan melanjutkan pembelajaran berfokus pada fakta historis tanpa membahas aspek emosional. E. Memberikan tugas kepada siswa untuk menulis refleksi pribadi tentang topik tersebut sebagai pekerjaan rumah. Kalau seperti ini, kita dorong siswa kita untuk menyampaikan perasaan atau pandangannya tentang topik tersebut dalam lingkungan yang aman dan terkontrol, tidak melibatkan emosi. Demikianlah Bapak Ibu 10 soal SJT yang bisa Bapak Ibu pelajari untuk persiapan menghadapi tes P3K tahun ini. Semoga Bapak Ibu lulus menjadi ASN tahun 2025 ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.